Lan, kita kembali lagi ngepot kui bersama di depan saya sudah ada salah satu peserta terbaik di PKP Angkatan 1 Kabupaten Berau yang kali ini bersama Pak Luki. Halo Pak Luki, apa kabar? Baik, Pak. Oke, Ya, gimana Pak setelah dapat prestasi terbaik nih ya, di PKP Angkatan 1 Kabupaten Berau? ya. Bisa cerita sedikit nggak bagaimana inovasi yang sudah Bapak lakukan nih Pak? Silakan. Oh iya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Luki Kusardono dari Kepala UPT Labkesda di Berau. Nah, untuk aksi perubahan saya ini mengambil judul Labkesda Goes to School. Jadi ya kita mengenalkan Labkesda ke masyarakat secara luas ya, terutama siswa dan guru seperti itu, Pak. Jadi itu aksi perubahan saya. Oke. Ya. Kalau kedepannya nanti jadi apa nih Pak? Kalau sudah Bapak sudah merangkai sebuah inovasi yang sudah mungkin ini udah berjalan sekitar 2 bulan ya Iya, Pak. iya. Nah, kedepannya gimana nih Pak? Apa yang Bapak akan lakukan Pak Luki? Untuk kedepannya Pak, insya Allah ya namanya aksi perubahan jangan hanya sekedar formalitas ya Pak. Jadi insya Allah nanti akan kami lanjutkan. Jadi kemarin itu kunjungan kami hanya masih di wilayah Tanjung Redap. Jadi insya Allah nanti di luar kota, insya Allah di SMA dibangun ya. Jadi itu di luar wilayah Tanjung Redap. Kemudian untuk pemeriksaan mungkin kalau kami kemarin itu fokusnya di pemeriksaan narkoba. Nah, tetapi nanti selanjutnya mungkin pemeriksaan golongan darah seperti itu, Pak. Pemeriksaan HB dan pemeriksaan yang lain. Karena kenapa kami itu kemarin fokusnya di pemeriksaan narkoba karena item-item yang lain belum ada. Jadi alhamdulillah kami ini kan masih berkembang. Jadi itu masih yang kami andalkan seperti Tapi itu. gratis kan, Pak? Masih gratis ya? Masih, insya Oh, Allah. oke, Itu gratis. seperti Oke. itu. Iya. Sekedar pengetahuan saja kawalan ini yang dilakukan oleh Pak Luki. Dia datang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan kesehatan gratis ya, Kesehatan, Pak. ya. Nah, termasuk Seperti tadi itu. narkoba dan sebagainya. Untuk Narkoba, mengenalkan ya. Labkesda, Untuk ya, Labkesda secara dini kepada teman-teman atau adik-adik yang ada di SMA dan di SMK. Iya. Kedepannya gimana nih Pak? Mau apa? Mungkin ada sesuatu yang Bapak pengen kembangkan atau inovasi apa yang Bapak kembangkan di Labkesda? Dengar-dengar nanti kan Labkesda pindah tempat tuh. Iya. Nah, kira-kira apa yang mau dikembangkan oleh Labkesda, Pak Luki? Sebenarnya target akhir itu Pak, kami itu Labkesda harus BLUD. Jadi BLUD kemungkinan nanti kan kita bisa berkembang dan bisa mengelola keuangan sendiri. Betul. Di situ mungkin nanti finalnya. Tetapi menuju itu pasti kita juga harus melihat konsumennya. Kalau konsumennya kita sedikit ya untuk ke arah BLUD kemungkinan ya masih jauh. Tetapi nanti kalau item retribusi kami sudah banyak, kemudian penghasilan sudah meningkat, insya Allah nanti endingnya itu BLUD seperti itu. Otomatis nanti kan penghasilan akan meningkat. Nah kemarin tentang aksi perubahan sebenarnya ada dua Pak. Kemarin itu rencana Labkesda Goes to School. Yang kedua sebenarnya itu item retribusi. Jadi kami itu alhamdulillah Labkesda dibandingkan yang lain kemarin mengusulkan itu kalau nggak salah 78 item retribusi. Oke, banyak Tapi banget ini ya. masih penggodokan. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan goal seperti itu. Oke, amin. Ya. Oke, Pak izin, ini kan baru ke SMA nih ya, nggak ada niatan buat mungkin mengenalkan ke teman-teman di kampus atau teman-teman yang mungkin di bawah SMA atau Iya. SMP atau mungkin ke SD gitu ya SD, Pak. Iya. Kalau dilihat dari aksi perubahan Bapak kan Bapak nanti kan bawa alat-alat lab tuh ya Iya, ke SD, SMP atau SMA yang sekarang sudah dilakukan tuh ya. Apakah memungkinkan Pak Bapak ke daerah-daerah atau area-area di SD, Iya. SMP ataupun di perkuliahan tuh di kampus? Gimana Pak? Siap. Kalau kemarin itu Pak, yang SMP cuma satu, SMP Oh, Tanjung oke. Redap, Oke. kemudian SMA 1 Tanjung Redap dan SMK Persada. Nah selanjutnya insya Allah kami juga akan merambah untuk anak-anak SD, SMP, bahkan kalau bisa nanti universitas. Jadi alhamdulillah di Berau itu sudah ada Universitas Muhammadiyah Berau, UMB. Kalau dulu hanya STIM. Jadi insya Allah nanti kami juga akan merambah ke situ. Nah kabar baiknya juga Pak, kemarin dari UMB juga sepertinya mau kerjasama dengan kita, dengan Labkesda untuk mengembangkan keilmuannya. Kalau nggak salah itu tentang kesehatan lingkungan atau teknik lingkungan ada jurusannya. Mungkin dari situ kita ya
bisa kerjasama dengan universitas di Bro seperti itu. Antusias Kedepannya. dari Sangat teman-teman antusias. dari Iya. adik-adik di SMA tuh gimana Pak? Melihat bahwa Iya. apa namanya alat-alat lab gitu ya. Iya. Gimana Pak antusias dari teman-teman atau adik-adik di Iya. SMA Pak? Kalau saya lihat sih sangat antusias sekali ya. Itu sebenarnya kemarin targetnya siswa, tetapi ternyata gurunya juga antusias lah. Dari ikut periksa ikut ini. Nah mungkin kenapa sih antusias? Mungkin ya biasanya ada instansi lain itu berkunjung mungkin cuma sosialisasi, ceramah, diskusi. Nah kalau kami kedua-duanya, jadi selain ceramah, diskusi, ada diskusi umpan balik, ada juga pemeriksaan. Jadi mereka melihat langsung, oh seperti ini, seperti ini. Ada prakteknya Iya, juga ya Pak ya? mungkin kadang orang tahu kayak apa sih periksa narkoba, kadang orang gugup duluan. Padahal kan tidak, hanya periksa di data, kencing, langsung hasilnya mereka bisa melihat seperti itu. Gitu. Iya. Jadi antusias banget Antusias ya Pak. banget. Siap. Nah ini kita agak sedikit keluar dari aksi perubahan yang Bapak lakukan nih. Kasih tips and trick dong Pak, bagaimana nih mengelola manajemen kan antara pekerjaan Bapak yang sibuk tuh dengan aksi perubahan yang sudah Bapak jalankan ya. Nah gimana cara Bapak membagi waktu nih Pak antara pekerjaan kantor dengan yang aksi perubahan yang 2 bulan nih bener-bener mepet gini ya Pak. Nah bagaimana cara Bapak untuk memanage waktunya Pak? Kalau itu sebenarnya kami ini Pak, alhamdulillah di Lab Kesda yang baru-baru ini kita membentuk ibaratnya kerja tim. Jangan sampai nanti semua karena ibaratnya kepalanya hebat semua kepala yang mengerjakan. Atau mungkin KTU-nya ternyata yang hebat dia sendiri yang mengerjakan. Jadi kami tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah di aksi perubahan ini kan yang ikut saya dan Bu Ira. Nah seperti itu. Jadi kami itu kalau di kantor ya mengembangkan kerja tim. Itu kan ada dokternya, ada analisnya, dan jadi semua diharap bekerja. Jadi jangan sampai nanti katakanlah si A ini paling hebat, semua dibebankan si A, tidak. Kalau kami dibagi Pak. Karena di pelayanan kesehatan bukan hanya di kantor itu berhubungan dengan kesehatan. Mungkin berhubungan dengan arsip bisa. Jadi ada tim sendiri memang dia berkompeten. Si A juga nanti kita kasih tugas seperti itu Pak. Yang penting jangan satu orang dibebankan. Walaupun dia memang paling hebat. Jadi semua dikasih tugas, kemudian kita evaluasi setiap hari. One man one show gitu ya Pak ya? Itu. Apa sih hambatannya? Walaupun ada yang kurang, yang hebat ini yang membantu. Tapi bukan berarti nanti yang hebat yang mengerjakan semua. Yang kurang tetap kita support, kita bantu seperti itu. Siap. Kalau Lab Kesda sendiri dalam keseharian itu antara pekerjaan yang rutin, ada nggak pernah dilakukan semacam evaluasi gitu Pak setiap 6 bulan sekali kah 1 tahun untuk bagaimana pengembangan kompetensi gitu ya Pak, atau ayo dong kita bikin rame-rame inovasi nih, ada nggak seperti itu Pak? Kalau itu biasanya kami ada rapat Pak untuk setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya itu rapat untuk evaluasi. Kemudian kita juga harus mengembangkan kompetensi. Jadi kemarin tuh ada namanya dokter di Lab Kesda, kita ikutkan pelatihan ACLS, jadi Advanced Cardiac Life Support seperti itu. Kemudian untuk perawatnya kemarin itu ada pelatihan plebotomi. Plebotomi itu cara mengambil darah seperti itu. Kalau nggak salah kemarin itu di Jakarta seperti itu. Nah selain itu Pak, Lab Kesda itu ada namanya PME. PME itu pemantapan mutu eksternal. Itu misalnya biasanya kerjasama dengan Surabaya. Jadi Surabaya ngirim sampel, katakanlah itu sampel seperti glukosa. Katakanlah di sana itu nilai glukosa itu 150, tapi beliau merahasiakan. Kemudian itu diperiksa ke Bro. Ternyata misalnya nilainya 200. Nah ini kan selisihnya banyak. Itu berarti kita dianggap hasilnya kurang bagus. Tetapi kalau dari BPL ke Surabaya itu 150, ternyata kita meriksanya juga 150 atau 151, masih dianggap sama ya, standar ya Pak. Iya, itu seperti bahwa alat itu dipakai dalam keadaan memang akurat dan benar. Sebentar dulu, seperti Pak. Itu. Ada nggak pemeriksaan rutin bagi pegawai Bapak sendiri nih? Jangan-jangan Bapak hanya memeriksa orang lain gitu. Dan apalagi yang tadi yang lab goes to school gitu ya. Nah, itu sudah ke siswa atau pernah nggak melakukan kegiatan gitu yang buat pegawai Bapak deh diperiksa gitu dari kita untuk kita, pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya Pak kalau seperti itu secara resmi memang belum ya, kecuali kita sambil ayo kita memeriksakan bisa, karena yang seperti ini Pak namanya PTM, jadi pemeriksaan penyakit tidak menular, ini programnya Dinas Kesehatan. Tetapi yang Bapak sampaikan tadi sudah kami sampaikan di Dinas Kesehatan, kami kapan dong diperiksa, jangan sampai nanti ternyata
si A ke lab Kesda dalam keadaan sehat, setelah berapa tahun, oh ternyata dia terinfeksi hepatitis. Kan ada sesuatu seperti itu. Iya, Nah betul, iya, betul. ya kita sebenarnya itu Pak, kalau melakukan sesuatu kan harus sesuai dengan prosedur. Nah prosedurnya sebenarnya dari Dinas Kesehatan yang menginstruksikan bahwa itu ada pemeriksaan. Itu biasanya di bawah Kapit P2P seperti itu. Tapi yang kami sedang mengusulkan. Mudah-mudahan yang diperiksa sehat, yang diperiksa juga sehat ya Pak. Oke. Pak, ini kita sudah bicara masalah aksi perubahan, bicara tentang instansi Bapak, ini ya. Harapan Bapak ke depan nih Pak untuk Labkesda gimana Pak? Untuk harapannya ya harus berkembang dengan cepat karena sekarang ini untuk yang lebih diunggulkan puskesmas kan Pak, seperti itu. Jadi kami pengalaman juga di Samarinda, alhamdulillah kami juga sekarang sudah ada persatuannya. Jadi persatuan Aslab-Kesda ini baru pertama. Apa itu Pak? Akselerasi Laboratorium Kesehatan Daerah. Jadi kemarin Labkesda itu agak meningkat, itu agak sedikit menjadi perhatian karena saat COVID Pak. Nah, dari situ mereka langsung berkembang cepat dan lebih dikenal seperti itu. Jadi ya harapan saya Labkesda ini bisa setara dengan Fasiankes yang lain, setara dengan puskesmas seperti itu. Karena sekarang kan memang yang diunggulkan dari Dinas Kesehatan kan puskesmas, ya harapan kami bisa setara. Ya minimal juga masyarakat tahu Labkesda lah ya Pak, karena mungkin persaingan lab-lab yang di swasta juga semakin hari semakin berkompetisi dengan baik ya Pak. Nah muncul untuk di Labkesda sendiri kan punya pemerintah tuh, ya mungkin ya masyarakat harus tahu juga selain dengan harga bersaing. Dengan harga bersaing dan sudah ada promosi-promosi gitu ya Pak, ya promosi-promosi yang ada ke sekolah-sekolah yang tadi disebutkan oleh Pak Lucky gitu ya, dan ini saya rasa menarik untuk kita bisa adopsi ya Pak untuk daerah lain. Baik, terima kasih Pak Lucky atas kesempatan kita ngobrol tentang aksi perubahan, tentang inovasi yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan sukses ya Pak. Amin. Dan Labkesda bisa jadi yang terbaik di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur. Amin. Terima kasih dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lucky. Baik kawan-kawan, demikian ngepot kui yang kita lakukan sekarang bersama Pak Lucky. Sampai jumpa di pot kui di lain kesempatan. Bye bye.